Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riga Sari dari kelas Pendidikan IPA B 2017. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Pengaruh Model Pembelajaran Think Fair Share atau TPS terhadap peningkatan hasil belajar siswa kelas 8 SMPN 33 Padang pada materi Sistem Gerak Manusia. Nah, langsung saja kita masuk ke bab 1, yaitu pendahuluan. Yang pertama, latar belakang. Latar belakang dalam penelitian ini yang pertama dapat kita lihat dari segi pendidikan. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan itu merupakan suatu usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik mampu mengembangkan potensi yang dimilikinya. Unsur yang terlibat dalam pendidikan ini sangat banyak. Di antaranya ada guru, peserta didik, kurikulum, model pembelajaran, dan metode pembelajaran. Nah, yang pertama di sini ada kurikulum. Menurut Permendiknas Nomor 70 Tahun 2013, kurikulum itu merupakan suatu komponen dalam pendidikan yang bertujuan untuk menyiapkan masyarakat Indonesia supaya masyarakat Indonesia mempunyai kepribadian yang beriman, inovatif, dan dapat meningkatkan mutu pendidikan. Nah, selanjutnya di sini ada model pembelajaran. Model pembelajaran di dunia pendidikan sekarang ini selalu berkembang seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sehingga keberhasilan suatu pendidikan itu tergantung terhadap kemampuan guru dalam mengembangkan model pembelajaran. Penggunaan model pembelajaran yang tepat dapat menumbuhkan rasa senang peserta didik dalam belajar, sehingga tujuan dari pembelajaran itu dapat tercapai. Namun pada kenyataannya, dalam penelitian ini dapat dilihat bahwa proses belajar mengajar IPA di SMP, gurunya cenderung menggunakan model satu arah saja, yaitu dengan menggunakan metode ceramah. Nah, dengan menggunakan metode ceramah, maka peserta didik itu terlihat kurang termotivasi dalam pembelajaran. Hal ini dibuktikan dengan murid jarang bertanya dan tidak mau mengemukakan pendapatnya di dalam kelas. Nah, adapun salah satu cara untuk mengatasi masalah tersebut digunakan, yaitu model pembelajaran kooperatif. Model pembelajaran kooperatif merupakan suatu model pembelajaran yang berpusat kepada siswa. Di sini, siswa ini dituntut untuk aktif dalam proses pembelajaran. Model pembelajaran kooperatif ini sangat banyak. Namun dalam penelitian ini digunakan model pembelajaran kooperatif yang yaitu tipe TPS atau Think Fair Share. Nah, model pembelajaran TPS ini merupakan suatu model pembelajaran kooperatif yang menekankan guru itu bertindak sebagai fasilitator. Di sini guru akan menjelaskan materi dalam waktu yang singkat. Setelah itu guru akan menyuruh peserta didik untuk mempelajari materi tersebut secara lebih dalam atau lebih rinci lagi. Dalam penelitian ini, materi yang digunakan adalah materi sistem gerak pada manusia. Pada materi sistem gerak ini, peserta didik disuruh untuk memahami, mengidentifikasi, dan mampu mendata macam-macam organ apa saja yang terdapat pada sistem gerak manusia tersebut. Nah, selanjutnya kita masuk ke identifikasi masalah. Identifikasi masalah dalam penelitian ini ada 3. Yang pertama yaitu kurang interaktifnya peserta didik dalam proses pembelajaran. Yang kedua, hasil belajar peserta didik pada materi sistem gerak manusia masih rendah. Yang ketiga, belum menerapkan model pembelajaran TPS. Nah, selanjutnya pembatasan masalah. Dalam penelitian ini dibuat pembatasan masalah. Yang pertama yaitu model yang akan digunakan yaitu model pembelajaran TPS. Yang kedua, hasil belajar yang diukur merupakan hasil belajar peserta didik pada materi sistem gerak manusia. Nah, selanjutnya di sini ada rumusan masalah. Pada penelitian ini terdapat rumusan masalah yaitu bagaimana pengaruh model pembelajaran Think Fair Share atau TPS terhadap hasil belajar siswa kelas 8 di SMPN 33 Padang pada materi sistem gerak manusia.
Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Tujuannya yaitu untuk mengetahui bagaimana pengaruh model pembelajaran TPS terhadap hasil belajar siswa di SNPN 33 Padang pada materi sistem gerak manusia. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian ada 4. Yang pertama yaitu untuk peserta didik, yaitu dapat meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap konsep materi sistem gerak manusia pada proses pembelajaran, serta dapat mencapai kompetensi yang diharapkan. Yang kedua yaitu bagi guru. Bagi guru dapat memberikan pengalaman kepada guru dalam menerapkan pembelajaran yang menarik. Yang ketiga yaitu bagi peneliti. Bagi peneliti dapat menambah pengetahuan peneliti sebagai calon guru, sehingga pengetahuan yang diperoleh dapat digunakan sebagai bekal ketika mengajar nantinya. Yang keempat yaitu bagi sekolah. Manfaatnya bagi sekolah untuk menambah wawasan bagi sekolah tentang model pembelajaran, sehingga dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran. Nah, selanjutnya kita masuk ke bab 2 tentang kajian pustaka. Yang pertama ada kajian teori. Kajian teori dalam penelitian ini terdiri dari yang pertama ada model pembelajaran. Model pembelajaran ini dapat didefinisikan oleh 2 ahli. Yang pertama yaitu menurut Amri tahun 2013. Menurut Amri tahun 2013, model pembelajaran ini adalah suatu desain yang menggambarkan proses rincian dan penciptaan situasi lingkungan yang memungkinkan siswa itu dapat berinteraksi, sehingga terjadi perubahan atau perkembangan kepada siswa. Yang kedua yaitu menurut Majid tahun 2013. Nah, model pembelajaran ini merupakan suatu kerangka prosedural dan konseptual yang bersifat sistematik untuk mencapai tujuan pembelajaran siswa. Nah, selanjutnya yaitu model pembelajaran yang digunakan di sini adalah model pembelajaran TPS. Nah, di sini model pembelajaran TPS ini dikemukakan oleh 2 ahli. Yang pertama, Seragih 2010 menyatakan bahwa model pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share atau TPS termasuk pada model pembelajaran kooperatif dengan pendekatan struktural yang dikembangkan oleh Spencer Kagan. Yang kedua menurut Mufidah tahun 2013. Model pembelajaran ini merupakan salah satu prosedur yang diterapkan secara eksplisit untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berpikir, menjawab, dan saling memberi bantuan satu sama lainnya. Nah, selanjutnya di sini ada tahap-tahap dalam model pembelajaran TPS. Tahap dalam model pembelajaran TPS ini ada 3. Yang pertama yaitu think. Think ini artinya berpikir. Nah, pada tahap ini, guru akan memberikan pertanyaan atau isu yang berkaitan dengan materi kepada peserta didik. Nah, setelah itu, peserta didik disuruh untuk mencari jawaban yang telah diberikan guru tadi secara mandiri atau sendiri-sendiri. Nah, selanjutnya yang kedua ada pairing. Pairing ini artinya berpasangan. Guru akan menyuruh siswa untuk berpasangan mendiskusikan apa yang sebelumnya telah dipikirkan pada tahap awal. Yang ketiga ada sharing. Sharing ini artinya berbagi. Pada tahap sharing ini, guru akan menyuruh peserta didik untuk saling berbagi tentang jawaban yang telah diperoleh kepada teman yang ada di kelas tersebut. Nah, di sini selanjutnya kita akan membahas tentang kelebihan dari model pembelajaran TPS. Yang pertama yaitu kelebihannya, yaitu peserta didik secara langsung akan terlibat dalam proses pembelajaran. Yang kedua, diskusi dapat menumbuhkan dan mengembangkan cara berpikir dan sikap ilmiah. Yang ketiga yaitu peserta didik dapat memperoleh kepercayaan atau kemampuan diri sendiri. Selanjutnya, kekurangan dari model pembelajaran TPS. Yang pertama yaitu memerlukan keterampilan tertentu yang belum dipelajari sebelumnya. Yang kedua, jalannya diskusi dapat dikuasai atau didominasi oleh beberapa peserta didik yang menonjol saja. Yang ketiga, diskusi
yang dalam dapat memerlukan waktu yang lebih lama. Nah, selanjutnya di sini kita masuk ke hasil belajar. Hasil belajar di sini merupakan suatu kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik setelah ia menerima pengalaman belajar. Hasil belajar ini terdiri dari 3 aspek, yaitu aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Nah, selanjutnya yaitu tentang materi dalam penelitian ini, yaitu tentang materi sistem gerak manusia. Di sini yang akan dibahas yaitu ada rangka, kemudian ada hubungan antar sendi, hubungan antar tulang atau sendi, kemudian ada otot dan kelainan sistem gerak. Nah, selanjutnya di sini ada penelitian yang relevan. Berdasarkan penelitian sebelumnya, yaitu Lia Hermawati, dia membuat judul dengan pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe Think-Pfizer terhadap hasil belajar peserta didik pada konsep sistem reproduksi manusia MTSN 1 Tangerang. Nah, perbedaannya dengan penelitian yang sekarang yaitu terletak pada materinya saja. Kalau sekarang materinya yaitu tentang sistem gerak manusia. Nah, penelitian sebelumnya ada juga menurut Siti Muasyarah tahun 2009/2010, yaitu tentang efektivitas pembelajaran IPA dengan model pembelajaran TPS terhadap hasil belajar peserta didik kelas 10 IPA Gunung Pati Semarang materi pokok sistem gerak manusia. Nah, selanjutnya ini ada kerangka berpikir. Nah, kerangka berpikir dalam penelitian ini bisa dilihat pada slide di depan. Di sini awalnya pembelajaran itu masih bersifat konvensional. Pembelajaran bersifat konvensional ini dia berpusat kepada guru, sehingga peserta didik dalam belajar itu kurang aktif, kemudian hasil belajarnya itu masih rendah, dan tujuan pembelajaran itu belum tercapai. Nah, salah satu cara untuk mengatasi masalah ini dapat digunakan model pembelajaran kooperatif, yaitu model pembelajaran TPS. Nah, dengan menggunakan model pembelajaran ini, maka peserta didik dapat terlibat aktif dalam proses kegiatan belajar mengajar. Tujuan pembelajaran dapat tercapai dan hasil belajar peserta didik itu dapat meningkat. Selanjutnya itu hipotesis penelitian. Berdasarkan kerangka berpikir tadi, kita dapat merumuskan hipotesis, yaitu model pembelajaran TPS atau Think-Pfizer berpengaruh terhadap peningkatan hasil belajar siswa kelas 8 di SMPN 33 Padang pada materi sistem gerak manusia. Nah, selanjutnya kita masuk ke bab 3 tentang metode penelitian. Yang pertama yaitu ada jenis penelitian. Penelitian yang digunakan di sini adalah penelitian kuasi eksperimental. Selanjutnya rancangan penelitian. Rancangan penelitiannya yaitu non-randomized control group pretest post-test design. Nah, di sini sudah disediakan tabel, bisa dilihat sendiri di slide di depan. Dalam penelitian ini, peneliti membuat 2 kelompok, yaitu ada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Nah, kelompok eksperimen dan kelompok kontrol ini awalnya diberi tugas untuk melaksanakan atau mengerjakan pretest. Nah, pretest ini digunakan untuk mengukur kemampuan awal peserta didik. Nah, setelah dilakukan pretest, maka 2 kelompok ini diberikan perlakuan, yaitu yang dilambangkan oleh huruf X ini adalah untuk kelas dengan model pembelajaran TPS, sedangkan untuk simbol tanda strip ini untuk pembelajaran konvensional. Nah, setelah diberikan perlakuan, maka akan dilakukan kembali post-test. Post-test ini dilakukan untuk mengukur kemampuan akhir dari peserta didik tersebut. Nah, selanjutnya kita masuk ke populasi dan sampel. Pertama itu ada populasi. Populasi itu merupakan keseluruhan dari subjek yang akan diteliti. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 8 SMPN 33 Padang. Sedangkan sampelnya yaitu siswa kelas 8B dan siswa kelas 8C di SMPN 33 Padang. Nah, selanjutnya yaitu tentang variabel penelitian. Variabel penelitian ini ada 2, ada variabel bebas dan ada variabel terikat. Variabel bebasnya yaitu
model pembelajaran Think File Share atau TPS, sedangkan variabel terikatnya yaitu tentang hasil belajar. Nah, selanjutnya kita masuk ke teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data di sini terdiri dari 3. Yang pertama ada tes, yang kedua observasi, yang ketiga instrumen penelitian. Nah, yang pertama itu tes. Tes ini adalah suatu alat penilaian yang dapat digunakan untuk mengukur kemampuan prestasi yang dimiliki oleh peserta didik. Nah, tes ini dapat dilakukan dengan menggunakan tes pilihan ganda atau tes objektif. Nah, tes objektif ini digunakan untuk mengetahui tingkat penguasaan atau ketercapaian hasil belajar peserta didik dalam memahami materi sistem gerak manusia di kelas 8. Nah, selanjutnya kita masuk ke observasi. Observasi ini adalah suatu teknik pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung maupun tidak langsung mengenai hal-hal yang akan diamati. Tujuan dari observasi ini adalah untuk mengamati pelaksanaan dan perkembangan pembelajaran yang dilakukan oleh peserta didik. Nah, adapun instrumen yang digunakan dalam penelitian ini seperti yang telah dijelaskan tadi, yaitu dengan memberikan pretest dan posttest kepada peserta didik. Nah, selanjutnya tentang teknik keabsahan data. Yang pertama yaitu ada uji validitas. Validitas di sini adalah instrumen yang dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya yang ingin kita ukur. Nah, selanjutnya yaitu ada indeks kesukaran. Indeks kesukaran ini dapat diperoleh dari menghitung persentase peserta didik yang dapat menjawab soal dengan benar. Adapun rumus indeks kesukaran itu seperti slide di depan, yaitu P sama dengan B per J. P itu adalah tingkat kesukaran, B itu adalah subjek yang menjawab soal dengan benar, dan J adalah banyaknya subjek yang ikut mengerjakan tugas tersebut. Nah, selanjutnya kita masuk ke daya pembeda. Daya pembeda ini adalah kemampuan tes dalam memisahkan antara subjek yang pandai dan subjek yang kurang pandai. Adapun rumus daya beda yaitu seperti slide di depan, DP sama dengan BA per JA dikurang BB per JB. Oke. Kita lanjutkan ke reliabilitas. Reliabilitas ini merupakan suatu ukuran yang menunjukkan ketepatan atau keajengan suatu instrumen. Nah, untuk rumusnya bisa dilihat seperti slide yang di depan ini. Oke. Kita lanjutkan ke teknik analisis data. Nah, yang pertama kita akan menghitung hasil belajar. Data pretest dan posttest yang berupa skor terlebih dahulu akan diubah menjadi nilai dan dihitung dengan rumus sebagai berikut, yaitu nilai sama dengan jumlah skor yang diperoleh per skor total dikali 100%. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke data lembar observasi. Teknik analisis lembar observasi yang akan dilakukan adalah aspek dari hasil belajar afektif yang berupa metode checklist. Nah, selanjutnya kita akan menghitung nilai N-gain. Gain ini adalah selisih antara nilai pretest dan posttest. Adapun rumus untuk menghitung N-gain seperti rumus ini, yaitu G sama dengan skor posttest dikurang skor pretest per skor maksimal dikurang skor pretest. Nah, selanjutnya kita masuk ke uji prasyarat analisis. Uji prasyarat di sini terbagi menjadi 3, yaitu ada uji normalitas, uji homogenitas, dan uji hipotesis. Oke, mungkin sampai di sini dulu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.